sedang diincar Indonesia. Rudal supersonik BrahMos justru diprediksi bernasib seperti Su-35 Rusia. Indonesia sedang mencari rudal supersonik untuk dipasang di kapal perang miliknya. Menurut Eurasian Times, India tengah melakukan negosiasi dengan perusahaan Indo-Rusia. BrahMos Aerospace bersiap untuk menjual rudal jelajah supersonik BrahMos ke Indonesia. Negosiasi tersebut terjadi lebih dari setahun setelah mencapai kesepakatan ekspor pertamanya dengan Filipina. Untuk memperluas jejaknya di Asia Tenggara, BrahMos Aerospace yang berbasis di India berencana untuk menyelesaikan kesepakatan tahun ini untuk menjual rudal jelajah supersonik Indonesia. Dengan nilai kontrak setidaknya senilai 200 juta dolar AS, kepala eksekutif perusahaan tersebut mengatakan kepada media. Sebagai bagian dari upaya ambisius Perdana Menteri India, Narendra Modi untuk melipat gandakan ekspor pertahanan, BrahMos, perusahaan patukan antara India-Rusia, menjual rudal anti kapal berbasis pantai senilai 375 juta dolar AS ke Filipina tahun lalu. Laporan media sebelumnya menunjukkan bahwa rudal supersonik BrahMos saja memiliki potensi untuk mencapai 3 miliar dolar AS pada tahun 2026. PM India Modi telah menetapkan tujuan tinggi 5 miliar dolar AS untuk ekspor pertahanan India yang akan dicapai pada tahun 2024-2025 dari 1,5 miliar dolar AS saat ini. Namun tampaknya upaya Indonesia untuk membeli BrahMos bisa berakhir seperti Su-35 Rusia. Menurut laporan 9 Dashline, negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia tidak mungkin mengejar kesepakatan rudal yang melibatkan usaha patungan India-Rusia selama mereka harus mempertaruhkan hubungan mereka dengan AS. Menurut data Janus yang dikutip Reuters, investasi Indonesia dalam akuisisi senjata baru meningkat masing-masing sebesar 28% dan 69% pada tahun 2021 dan 2022. Namun, pemerintah berjuang untuk mencapai target minimum essential force atau MIF hanya 70% akan tercapai pada tahun 2024. Menurut mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, MIF merupakan rencana induk jangka panjang yang bertujuan untuk membangun postur pertahanan maritim dan angkatan laut Indonesia untuk melindungi perairan negara yang luas, mencegah agresor potensial, dan mengembangkan kemampuan proyeksi kekuatan. Seringnya Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto berkunjung ke luar negeri, termasuk ke Prancis, Qatar, Jerman, dan Turki, menggambarkan kebijakan diplomasi pertahanannya, serta komitmen pemerintah untuk mengamankan kemitraan jangka panjang dan strategis dalam program pengadaan. Prabowo juga telah berpartisipasi dalam inisiatif bilateral dengan India dan mengunjungi negara tersebut beberapa kali. Kembali pada tahun 2020, Menteri bertemu dengan rekannya dari India, Rajnath Singh, dan membahas potensi pengadaan rudal BrahMos dan opsi kontra perdagangan. Kesepakatan rudal potensial ini muncul kembali pada 15 Maret 2023, setelah CEO BrahMos Rand mengumumkan bahwa perusahaan telah mengirimkan ke Jakarta untuk membahas penjualan rudal darat dan kapal senilai antara 200 dan 350 juta dolar AS. Sumber media yang berbasis di India juga melaporkan bahwa kedua pihak sedang dalam tahap akhir pembicaraan tentang pengadaan rudal. Namun sangat mengejutkan bahwa pihak Indonesia tampaknya tidak memiliki optimisme yang sama untuk mencapai kesepakatan. Misalnya juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak menolak mengomentari potensi kesepakatan tersebut. Padahal meski kementerian dan BrahMos telah bernegosiasi bertahun-tahun, detail kontrak dan timeline-nya belum terungkap. Keraguan-raguan Indonesia didorong oleh dua faktor, kurangnya rincian teknis tentang bagaimana mengintegrasikan BrahMos dengan sistem senjata buatan barat dan kemungkinan sanksi AS. Pertama, BrahMos Aerospace perlu memberikan perincian tentang aspek teknis untuk mengintegrasikan sistem pertahanan pesisir Indonesia dengan radar buatan barat. Dalam hal kapal, sistem manajemen tempur kapal perang Indonesia sebagian besar disediakan baik oleh produsen peralatan asli atau OEM melalui transfer teknologi oleh AEM ke PT Land Industri, produsen peralatan komunikasi milik negara Indonesia. Kedua, meskipun India memegang mayoritas saham BrahMos Aerospace 50,5% dibandingkan dengan Rusia, potensi kesepakatan antara India dan Indonesia kemungkinan dapat dipengaruhi oleh undang-undang melawan musuh Amerika melalui sanksi CAATSA. Sebuah undang-undang yang mengusulkan sanksi terhadap Rusia, Iran, Korea Selatan, dan negara-negara yang mendapat senjata dari negara-negara tersebut.